Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Berikut adalah langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita tentukan dahulu nilai rentangnya. Rentang atau range atau R besar sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Yang kedua, kita tentukan banyaknya kelas yang digunakan atau nilai K. Untuk menentukan nilai K, kita gunakan aturan Stargess, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 dikali logaritma N. Dengan K adalah banyaknya kelas interval, dan N adalah banyaknya data yang digunakan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas atau P. Dengan rumus P sama dengan R dibagi K. Dengan P adalah panjang kelas, R yaitu range dan K adalah banyak kelas. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Yang terakhir, kita masukkan semua data ke dalam interval kelas. Oke, sekarang kita akan latihan cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi menggunakan program Microsoft Excel. Berikut adalah data nilai ulangan harian fisika kelas 11 IPA 6 dengan jumlah siswa 32 orang. Kita tentukan dulu nilai sigma atau jumlah, nilai log N, K hitung, nilai maksimal, nilai minimal, rentang, rata-rata, dan panjang kelas. Untuk menentukan nilai sigma, caranya ketikkan formula sama dengan sum dalam kurung masukkan sel nilai siswa pertama sampai siswa ke-32, kemudian enter. Sama dengan min dalam kurung sel nilai siswa pertama sampai siswa ke-32, kemudian di enter. Selanjutnya, untuk menentukan nilai rentang atau range, maka kita gunakan formula sama dengan sel nilai max dikurangi sel nilai minimal, kemudian enter. Selanjutnya untuk menentukan nilai rata-rata, kita gunakan formula sama dengan average dalam kurung sel nilai siswa pertama sampai nilai siswa ke-32, kemudian di enter. Sedangkan untuk panjang kelas, formulanya yaitu sama dengan sel rentang dibagi dengan sel K hitung, kemudian di enter. Ingat, pada Microsoft Excel, untuk operasi pembagian, kita gunakan garis miring. Nilai panjang kelas yang didapatkan yakni sebesar 5,865. Maka kita bulatkan menjadi 6. Langkah selanjutnya, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel terdiri dari 4 kolom, yakni nomor kelas, kelas interval, batas kelas dan frekuensi. K hitung yang kita peroleh adalah 5,967, dapat kita bulatkan menjadi 6. Sehingga jumlah kelas intervalnya ada 6. Pada kelas interval pertama,
Nilai ujung bawah kelas kita ambil dari nilai minimal data. Pada data nilai ulangan harian fisika kelas 11 IPA 6 ini, nilai minimalnya adalah 45. Maka pada sel kelas interval untuk bagian kiri, yaitu ujung bawah, kita ketikkan formula, sama dengan sel nilai minimal, kemudian di enter. Sedangkan ujung atas kelas dapat dicari dengan menambahkan ujung bawah dengan panjang kelas dikurangi 1. Pada data ini berarti 45 plus panjang kelasnya yaitu 6, dikurangi 1, jadi 45 plus 5 sama dengan 50. Maka kita bisa mengetikkan formula pada sel ujung atas, yakni sama dengan sel ujung bawah plus 5, kemudian di enter. Selanjutnya, untuk batas kelas interval pertama, yaitu ujung bawah kelas interval pertama dikurangi 0,5. Maka kita dapat menuliskan formula pada sel batas kelas interval pertama, yaitu sama dengan sel ujung bawah kelas interval pertama dikurangi 0,5, kemudian di enter. Untuk kelas interval kedua, ujung bawahnya yaitu ujung atas kelas interval pertama ditambah 1, yaitu 50 plus 1 sama dengan 51. Dan untuk ujung atas kelas interval kedua, tinggal kita klik sel ujung atas kelas interval pertama, kemudian akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Selanjutnya tarik tanda plus tadi ke bawah. Untuk ujung bawah kelas interval ketiga sampai ke 6, kita tidak perlu memasukkan formula kembali. Cukup dengan mengklik sel ujung bawah kelas interval kedua, kemudian akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Lalu tarik tanda plus tadi ke bawah. Sama seperti ujung atas maupun bawah, untuk menentukan batas kelas interval kedua sampai ke 6, maka kita tinggal mengklik sel batas kelas interval 1, kemudian akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Selanjutnya tarik tanda plus tadi ke bawah. Selanjutnya, kita cari batas kelas ke-7. Namun formula yang digunakan berbeda dengan formula untuk batas kelas interval pertama sampai ke 6, yaitu sama dengan ujung atas kelas interval ke-6 plus 0,5. Berarti sama dengan sel ujung atas kelas interval ke-6 plus 0,5, kemudian di enter, atau sama dengan 80 plus 0,5 yaitu 80,5. Kemudian, untuk menentukan frekuensi dari masing-masing kelas interval, maka kita kopikan dulu data nilai ke sembarang sel. Misalnya, sel L8. Caranya klik sel L8. Kemudian ketikkan formula sama dengan sel nilai siswa pertama, kemudian di enter. Selanjutnya, untuk sel L9, kita tidak perlu mengetikkan formula seperti pada sel L8. Kita tinggal mengklik sel L8. Kemudian akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Kemudian kita tarik tanda plus tersebut sampai ke 32 nilai siswa muncul. Untuk menghitung frekuensi dari masing-masing kelas interval, kita harus mengetahui apakah data masuk ke dalam rentang nilai pada masing-masing kelas interval. Maka, kita gunakan fungsi if dan and sesuai formula di atas. Misalnya, untuk data pertama yaitu 77,5, apakah masuk ke kelas interval pertama atau tidak? Maka, kita masukkan formula sama dengan if kurung buka n, kurung buka sel nilai 77,5 yaitu L8 lebih besar dari sama dengan sel ujung bawah kelas interval pertama yaitu E8. Jangan lupa untuk mengklik F4, L8 kurang dari sama dengan G8. Klik F4 kembali. Kurung tutup, 1,0 kurung tutup. Kemudian di enter. Ingat penggunaan tanda koma atau titik koma pada Microsoft Excel tergantung pada PC masing-masing. Kadang ada yang menggunakan koma, dan kadang ada yang titik koma. Jadi perhatikan petunjuk penggunaan formulanya. Fungsi F4 adalah membuat alamat sel menjadi tetap, sehingga ketika kita menerapkan fungsi if dan and ke sel L9 untuk mengecek apakah sel L9 masuk ke kelas interval pertama atau tidak, maka ujung sel ujung bawah dan sel ujung atas tetap sama, yaitu E8 dan G8.
Kemudian, untuk menentukan data nilai kedua dan seterusnya masuk ke dalam kelas interval pertama atau tidak, kita tidak perlu mengetikkan formula seperti pada sel M8. Kita tinggal mengklik sel M8. Maka akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita tarik tanda plus tersebut sampai data ke-32. Selanjutnya, untuk mengecek apakah data pertama yaitu 77,5 masuk ke kelas interval kedua atau tidak, maka kita masukkan formula if dan n yang sama. Namun kita ganti dengan alamat sel ujung bawah dan ujung atas kelas interval kedua, yaitu sama dengan if kurung buka n, kurung buka sel nilai 77,5 yaitu L8 lebih besar dari sama dengan sel ujung bawah kelas interval kedua yaitu E9. Jangan lupa tekan tombol F4 untuk mengunci alamat selnya, L8 kurang dari sama dengan G9. Tekan F4 kurung tutup, 1,0 kurung tutup, kemudian di enter. Kemudian, untuk menentukan data nilai kedua dan seterusnya masuk ke dalam kelas interval kedua atau tidak, kita lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya, yakni kita tinggal mengklik sel N8. Maka akan muncul tanda plus di pojok kanan bawah. Selanjutnya kita tarik tanda plus tersebut sampai data ke-32. Lakukan langkah yang sama untuk mengecek apakah data masuk ke kelas interval ketiga sampai ke-6 atau tidak. Setelah kita mengecek semua data, sekarang kita tinggal menghitung frekuensi masing-masing kelas intervalnya. Misalnya, untuk frekuensi kelas interval 1, kita masukkan formula sama dengan sum kurung buka sel 10 untuk data pertama sampai ke 32, yakni sama dengan sum kurung buka M8.2M39 kurung tutup, atau sama dengan sum kurung buka blok data 10 untuk nilai pertama sampai nilai ke-32, kurung tutup, kemudian di enter. Selanjutnya, untuk mengecek apakah semua nilai sudah masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi, maka kita cari jumlah data yang masuk. Dengan mengetikkan formula sama dengan sum kurung buka blok jumlah data kelas interval pertama sampai ke-6 kemudian kurung tutup, dan di enter. Perhatikan apakah jumlah data yang masuk sama dengan jumlah siswa atau tidak. Jika belum sesuai maka cek apakah langkah kita sudah benar atau belum dalam memasukkan data ke masing-masing kelas interval. Sekarang, kita lihat, ternyata jumlah data yang masuk ke kelas interval adalah 32, berarti ini sesuai dengan jumlah siswa yaitu 32. Maka kita bisa langsung memasukkan masing-masing jumlah data pada tiap kelas interval ke kolom frekuensi pada tabel distribusi frekuensinya. Kita mulai dari kelas interval pertama, maka frekuensinya
dapat kita kopikan dari data frekuensi masing-masing kelas interval yang sudah kita cari sebelumnya, dengan mengetikkan formula pada sel I8, yaitu sama dengan M40, kemudian di Enter. Untuk frekuensi kelas interval kedua sampai ke-6 ikuti langkah yang sama dengan mengganti alamat selnya. Terakhir, kita jumlahkan frekuensi pada kelas interval menggunakan formula sama dengan sum, kurung buka, blok data frekuensi kelas interval pertama sampai ke-6, kurung tutup, kemudian Enter. Sekarang, seluruh data sudah tersaji pada tabel distribusi frekuensi. Sangat mudah kan? Langkah-langkahnya. Silahkan berlatih.